mengajak orang untuk memilihnya, ya, itu bukan berarti saya mengajak untuk menyembah si A. Bukan. Baiat ya. Baiat itu tentang politik, ya kan? Saya membaiat kamu sebagai pemimpin. Pemilihan sistem noken. Nah, di daerah Papua ada noken ya. Tahu istilah noken? Iya, jadi izin Ustaz ya, menyampaikan pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama itu ada dari Zakir, Ustaz. Zakir dari Bekasi. Bertanya, Ustaz, bagaimana akhlak musyawarah bersama orang-orang kafir? Dan adakah contoh dari para nabi dan sahabat? Nah, itu dulu satu-satu, Ustaz. Akhlak musyawarah dengan orang kafir. Ya, mungkin adab ya bernegosiasi dengan orang kafir gitu, Ustaz ya. Dan contohnya dari para sahabat ada nggak? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran disebutkan wa amruhum syura bainahum. Ya kan? Amruhum syura bainahum. Di sini yang perlu kita kasih bainahum. Di antara mereka. Iya, betul. Mereka ini siapa? Kembali kepada hum yang pertama. Amruhum. Berarti hum pertama dengan hum kedua orang yang sama. Urusan mereka dimusyawarahkan sesama mereka. Nah, berarti tergantung urusannya nih. Apa urusannya? Ya kan? Tergantung apa urusannya. Nah, kalau urusan agama, itu tuh nggak mungkin dong melibatkan orang beda agama dalam urusan agama. Betul. Itu logikanya kan? Iya. Nah, kalau urusan dunia gimana? Boleh nggak kita melibatkan orang beda agama? Nah, kita lihat dulu. Pertama, dalam hukum, hal-hal yang bisa dimusyawarahkan adalah yang belum ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan, ya nggak musyawarah lagi, tinggal dilaksanakan. Begitu ya. Kalau yang belum ditetapkan, berarti tinggal dilaksanakan. Misalkan Al-Qurannya udah jelas, hadisnya udah jelas, ijma'nya ada, hukumnya sudah pernah ada, ya kan? Nah, berarti nggak perlu kita bahas lagi yang kita musyawarahkan, tapi kita laksanakan. Berarti yang musyawarahkan yang mana? Yang belum ada Al-Qurannya, yang belum ada hadisnya, yang belum ada ijma'nya, ya kan? Gitu. Atau yang ulama masih perselisihkan sehingga kita harus pilih yang mana, gitu kan? Ya, ini pun urusan dunia yang belum ada ketetapannya. Misalkan apa contohnya? Katakanlah peraturan lalu lintas misalkan, ya kan? Peraturan lalu lintas misalkan nih. Nah ini kan di Al-Quran nggak ada, di hadis nggak ada, ijma nggak ada, gitu kan? Seperti itu. Kias pun nggak ada karena lalu lintas zaman Nabi kan nggak bisa dikiaskan. Nah, berarti gimana? Boleh musyawarah dengan manusia? Ya boleh. Misalkan mereka punya keahlian di bidang dunia lalu lintas misalkan, ini penataan lalu lintas tuh yang bagus begini, apa boleh mereka dijadikan konsultan, ya kan, ikut serta dalam musyawarah. Kenapa? Karena urusan dunia. Nah, apalagi misalkan kedokteran, ya kan. Nah kedokteran ya kalau emang mereka ahli dalam kedokteran, ya kan, walaupun mereka boleh kita jadikan rujukan dalam musyawarah, ya kan. Seperti walaupun memang dalam fikih dianjurkan ya kalau dokternya muslim. Kenapa? Agar lebih dapat dipercaya. Kan gitu kan? Gitu. Misalkan betul. Kalau dokternya nyarankan nggak puasa. Nah, kalau dia non muslim mungkin nggak ada pertimbangan apa-apa kan. Tapi kalau dia muslim kan dia masih pertimbangkan. Itu mungkin diantaranya. Gitu. Tapi kesimpulannya kalau urusan dunia murni diperbolehkan. Tidak ada urusan dengan agama sama sekali. Dan belum ada hukumnya. Kalau ada hukumnya misalkan urusan dunia jual beli, tapi udah ada hukumnya, ya nggak usah lagi. Betul. Udah ada hukumnya, gitu. Betul. Contoh lagi nih, dalam skup yang kecil. Kan dalam surat Al-Maidah, laki-laki Muslim boleh menikah dengan perempuan ahlul kitab. Betul. Kan, berarti kan non Muslim kan, ahlul kitab ya. Berarti ahlul kitab kan Nasrani atau Yahudi. Nah, berarti suaminya Muslim, istrinya Yahudi atau Nasrani, ya kan? Itu kan Al-Quran tetap memerintahkan mereka bermusyawarah, ya kan, dalam mendidik anak. Berarti kan boleh dong musyawarah kan, nah, orang non muslim. Nah begitu, jadi ada batasan yang boleh gitu. Bahkan Al-Quran juga menyebutkan ya Ustaz ya, contoh kayak pernikahan laki-laki dengan perempuan ahlu kitab tadi Ustaz ya. Iya, di surat Al-Maidah kan disebutkan seperti itu, ya kan. Contoh lain lagi, Nabi kan ketika hijrah itu penunjuk jalannya kan bukan muslim. Siapa namanya itu? Saya nggak apa namanya itu. Suraqah ya Ustaz ya? Bukan Suraqah. Itu kan penunjuk jalannya kan bukan muslim.
Berarti kan konsultannya namanya kan? Iya, iya, iya. Kan dalam masalah perjalanan. Nah, begitu. Nah, itu non muslim gitu. Ya seperti itu. Masya Allah. Ya. Siap, Ustaz. Berarti tadi ya poinnya ketika kita bermusyawarah mungkin ya Ustaz ya dalam hal-hal yang belum dalam urusan dunia dan memang bukan dalam urusan agama dan yang belum disebutkan dalam agama Iya, gitu belum Ustaz ada ya. hukumnya. Belum ada hukumnya. Murni di urusan dunia, ya bukan Ya. urusan akhirat. Masya Allah. Jazakallah khairan. Nah, itu tadi ya Zakir mungkin bisa menjawab ya pertanyaannya. Kita masuk pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Izin Ustaz. Apa kriteria seorang calon pemimpin yang layak memimpin dalam pandangan Islam? Ya, tadi sudah ya Ustaz ya. Sudah dalam bahasan Ya, loh ini Ustaz. udah, Atau mau bahasa dikuatkan lagi Ustaz? Kalau di Al-Quran disebutkan Al-Qawiyul Amin. Al-Qawiyul Tapi Amin. saya dalam tesis saya, risalah magister, itu saya mengkategorikannya ada 3. Ya. Kalau kita baca kitab-kitab fikih siasa itu banyak dan beragam. Ada yang menyebut 5, ada yang menyebut 10, ada yang 15, macam-macam. Tapi saya mengumpulkan semua syarat tersebut, saya kategorikan menjadi 3. Nah. Yang pertama wilayah, yang kedua kafa'ah, yang ketiga da'mul aglabiyah. Apa itu wilayah? Wilayah itu kewenangan. Artinya secara hukum dia memiliki kewenangan. Ya. Definisi wilayah adalah tanfizul qaul ala ghairi sya'a am aba. Seorang dikatakan punya wilayah kalau perkataannya itu dilaksanakan oleh orang lain. Baik orang itu menerimanya dengan sukarela ataupun terpaksa. Contohnya misalkan ayah jadi wali buat putrinya. Berarti kan apa yang katakan terlaksana. Jadi dikatakan wilayah. Nah, berarti yang masuk dalam wilayah berakal, ya kan, balik, merdeka, gitu ya, seperti itu ya, gitu. Itu diantaranya. Nah, termasuk laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki walaupun perempuan punya hak wilayah, tapi wilayahnya lebih rendah dari laki-laki. Karena di rumah pemimpin laki-laki, bukan perempuan. Betul. Berarti kan ada keterbatasan perempuan walaupun punya wilayah, ya, punya kewenangan tadi. Gitu. Nah, satu lagi Islam. Nah, ini kan fikih Islam. Iya. Gitu kan? Berarti ideologi. Nah, berarti kalau kita konteksnya negara Indonesia, berarti harus berideologi Pancasila. Harus mau menerima Pancasila sebagai ideologi. Ya. Nah, gitu ya konteksnya. Betul. Gitu. Karena kita pakai Islam kan berarti Islam. Nah, berarti kalau kita fikih Indonesia, ya berarti harus menerima Pancasila sebagai ya ideologi. Nggak boleh nolak. Betul. Yang nolak nggak bisa jadi pemimpinnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya kan? Ideologinya komunis, ya tolak. Nggak bisa. Ideologinya liberal pun sebenarnya nggak boleh. Ya kan? Harus ideologi Pancasila. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua kafa'ah. Kafa'ah itu kalau saya Indonesia kan tuh kompetensi. Mulai kafa'ah khuluqiyah, akhlak, kan moral. Itu paling utama. Kafa'ah jasadiyah, fisiknya sehat. Nah, itu udah ada tes kesehatannya. Ya, tes kesehatan. Gitu kan. Kemudian kafa'ah ilmiah, kapasitas keilmuannya. Karena dia akan mengatur urusan sekian banyak tak terbatas. Berarti kan perlu ilmu. Ya kan? Kafa'ah qiyadiyah, kemampuan memimpin. Berarti harus ada background sebagai pemimpin apa. Bukan hanya dipimpin ya, kalau memimpin. Kalau dipimpin doang, lain dengan memimpin. Ya, beda gitu. Rasanya nanti satu ya. Ya kan? Kafa'ah qiyadiyah, kafa'ah sia-sia. Ya. Berarti punya pengalaman politik. Ya, jangan orang yang baru 2 tahun ya, udah langsung. Nah, ini kan masih kafa'ah. Gitu ya. Yeah. Seperti itu. Nah, itu kafa'ah. Jadi mulai kafa'ah, khuluqiyah, ya. Kalau dalam fikih biasanya disebutnya adalah, ya kan, termasuk amanah, itu amanah, adalah, sidqun, itu kafa'ah khuluqiyah, ya. Berarti moralnya bagus, ya kan, nggak ada cacat moral, ya. Kafa'ah ilmiah, ilmuannya bagus, ya, memadai. Kemudian kafa'ah jasadiyah, fisiknya, kan gitu kan. Kemudian kafa'ah qiyadiyah, kemampuan memimpin, ya kan seperti itu. Kemudian kafa'ah sia-sia, ya kan. Termasuk kafa'ah idariyah, kemampuan memanage. Nah, itu yang ada di sini. Siap. Yang ketiga namanya da'wul aglabiyah. Apa itu, Ustaz? Dukungan mayoritas. Oke. Nah, di mana diambil? Kalau yang tadi ya, itu syarat-syarat tadi, itu umumnya dalilnya adalah maslahah. Ya, nggak ada dalil Quran secara khusus kecuali kecuali tadi Islam. Ya, yaitu la yajalallahu lil kafirina ala mu'minina sabila. Jadi nggak boleh orang kafir jadi pemimpin bagi orang muslim. Gitu.
Lebihnya dalilnya maslahah. Hmm. Nah, tapi syarat yang ketiga itu dalilnya teks hadis. Yang tadi kita bilang al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin harus dari kalangan Quraisy. Nah, maksudnya? Nah, ini analisa Hmm. dari Ibnu Khaldun, ini analisa yang paling bagus. Kenapa Rasul mengatakan Quraisy? Apakah sepanjang sejarah manusia harus Quraisy memimpin umat Islam di dunia? Nah, kalau mereka bukan yang terbaik dari yang syarat yang kita sebutkan kalah dengan yang lain misalkan, ada orang Indonesia, ada orang Quraisy. Quraisy sekarang siapa? Kalau yang saya tahu misalkan Bani Hashim itu keturunan Bani Hashim itu kerajaan Jordania, atau mungkin apakah kerajaan Saudi itu masuk Quraisy? Nah, saya nggak tahu persis ya. Apakah Ali Saudi itu kan saya nggak tahu persis ya. Nah, artinya kan itu semua bisa ditelusuri. Ya. Jadi ditelusuri kan siapa yang Quraisy. Nah, kalau ada Quraisy dan ini non Quraisy, tapi non Quraisynya syaratnya lebih lengkap dibanding Quraisy kan gitu. Apakah kita tetap ngotot harus Quraisy? Kan begitu kan? Kayaknya akal kita mengatakan nggak mungkin dong. Nah, makanya Ibnu Khaldun ya, mentakwilnya yang dimaksud dengan Quraisy di sini karena saat itu Quraisy adalah suku terbesar di Jazirah Arab. Jadi kalau Quraisy yang mimpin, suku lain itu pasti tunduk. Ya, berarti mayoritas. Gitu. Nah, berarti perlu dukungan mayoritas. Nah, dukungan mayoritas sekarang didapat lewat pemilihan umum. Makanya harus bersih, nggak boleh ada kecurangan, agar dipastikan memang si Allah yang mendapat dukungan mayoritas. Iya, da'mul aghlabiyah tadi itu ya. Kan itu dukungan. Itulah syaratnya itu buat pemilu untuk memastikan si A memang didukung oleh mayoritas. Masya Allah. Gitu. Nah, itu syarat pemimpin. Aduh. Gitu. Nah, ini banyak sekali insight-insight buat kita nih di tahun pemilu, sahabat Mujdan nih. Masya Allah. Tadi pertanyaan dari Hari Budiman, Ustaz. Hari Budiman. Ya. Masya Allah, mudah-mudahan terjawab ya. Lanjut Ustaz. Ini dari Iman Agustin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana perspektif fikih mengenai statement ambil uangnya, jangan pilih orangnya? Baik. Nah, gimana itu pandangan fikih Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Memilih seorang karena dikasih uang atau harta itu hukumnya haram. Ya, nggak boleh. Kita memilih seorang karena kita dikasih harta itu hukumnya haram, nggak boleh. Ya. Dalam kitab yang sama yang Istisah Syariah Ibnu Taimiyah itu disebutkan. Ya. Jika seorang memilih si fulan karena dikasih harta, itu nggak boleh hukumnya. Nah, sekarang yang kedua, ya kan, yang memberi untuk dipilih pun nggak boleh. Itu kategorinya roswah. Roswah itu artinya apa? Mengambil batil dengan cara uang, mengambil yang batil. Kalau mengambil hak dengan uang, itu namanya tebusan. Bukan roswah, fidyah namanya. Ya kan? Misalkan kita punya saudara ditahan sama musuh. Ya kan? Kita bebaskan dengan fidyah namanya. Itu boleh. Nah, kalau fidyah yang memberi boleh, yang menerima nggak boleh. Kalau analisa saya begini. Contohnya nih, kita punya urusan pengen bikin KTP. Mestinya KTP gratis misalkan. Sama petugas di kelurahan nggak mau dibikinin kecuali kasih uang. Nah, kalau kita kasih uang ke dia, itu bukan roswah. Itu fidyah. Kenapa? Karena KTP hak kita. Ya kan? Terpaksa kita bayar karena kalau nggak dikasih hak kita nggak dapat hak. Gitu ya, seperti itu. Dia yang nerima haram, kita yang bayar yang haram. Oh gitu. Kenapa? Karena kita ingin mengambil hak kita. Yang nerima haram. Gitu. Tapi kita yang ngasih enggak. Kenapa? Karena kita ingin mengambil hak kita. Dia nggak punya hak untuk menahan sebenarnya. Nah kalau roswah, kita ngambil yang bukan hak kita. Misalkan harusnya kita ikut tes untuk dapat SIM. Kita nggak ikut tes, bayar aja dah. Nggak ikut tes. Nah, berarti kan kita ngambil dengan cara yang tidak hak. Iya. Ya kan? Nah, begitu. Nah, itu nggak boleh. Nah, gimana dengan pemilu? Sama. Caleg. Pengen menang, ngasih orang duit agar dipilih. Nggak boleh. Nah, kita gimana nih yang dikasih? Nah, ini sudut pandangnya bisa beda nih. Dalam bab hadiah atau hibah, itu ada hadis menyebutkan, orang yang memberikan sebuah hibah, itu berhak menarik kembali hibahnya kalau dia tidak mendapatkan apa yang diminta. Saya ngasih sadurski, ya, ini saya kasih baju koko, ya kan? Tapi nanti pilih saya. Ternyata nggak milih, itu baju kokonya boleh saya ambil lagi. Ya, gitu. Artinya orang yang memberikan hibah
mengharapkan imbalan, imbalannya nggak dapat, dia boleh tarik lagi. Itu namanya apa namanya? Al-hadiyah al-musabah. Hadiah yang mengharapkan imbalan. Gitu. Nah, itu kata ulama hakikatnya jual beli. Iya. Walaupun akadnya hibah, tapi hakikatnya jual beli. Kenapa? Karena ada timbal balik. Iya, Saya kasih statistik kasih saya, berarti jual beli. Nah, itu hakikatnya namanya jual beli. Maka benar tadi dikatakan membeli suara. Ya kan? Membeli suara. Gitu. Baru tanya hukumnya, boleh nggak beli suara? Nah, masuklah dalam bab jual beli. Nah, ya kan? Ya. Apakah suara termasuk objek yang boleh diperjualbelikan? Nah, kan itu begitu. dia. Ya kan? Ya kalau kita analis secara fikih ya nggak boleh. Gitu. Ya kan? Kenapa? Ya karena dia nggak harus memberikan suara kepada yang sesuai dengan tadi yang kita bahas, yang terbaik, bukan yang ngasih uang. Kan begitu. Berarti saya nggak boleh jual beli suara. Saya juga nggak boleh jual suara. Kasih saya duit, saya pilih. Nggak boleh juga. Kan begitu, nggak boleh juga. Nah, sekarang gimana? Saya nggak minta, saya dikasih. Ya kan? Saya diminta milih, tapi saya nggak milih, saya ambil uangnya doang. Gimana? Kan begitu. Nah, seperti itu. Kalau kita dikasih uang, lalu kita pilih dia, udah jelas nggak boleh. Tapi kalau kita dikasih uang, kita ambil, kita nggak pilih dia, boleh nggak? Kan begitu ya? Nah, begitu. Nah, ini kalau kita masuk dalam bab namanya bisa jadi boleh. Kalau saya mengatakan ini, saya bisa mengatakan boleh bagi orang-orang yang jelas-jelasan sangat butuh. Dia nggak punya uang buat belanja hari itu, dikasih, ambil. Kenapa? Ya kan kalau orang miskin, apalagi yang terpaksa, yang haram aja kan boleh. Al-mudhar kan begitu. Dia nggak punya uang, ya udah ambil aja, nggak apa-apa, silakan. Nah, bagi yang punya uang, sebaiknya jangan diambil. Tolak aja. Nah, itu pertanyaan yang keempat tadi, Ustaz. Kan? Apakah boleh kita mengambil uang yang diberikan paslon misalnya kan? Ya, kalau kita orang berkecukupan, jangan diambil. Gitu, jangan diambil. Kenapa? Karena kita nggak bakal pilih dia. Betul. Gitu kan. Tapi kalau kita orang kekurangan, nggak punya uang buat belanja, nggak punya uang buat beli beras, silakan ambil. Ya kan? Nggak punya sembako di rumah, silakan ambil. Gitu. Tapi jangan dipilih. Kenapa? Karena kalau dipilih namanya Anda memilih karena dikasih. Nah, dia. Kan begitu kan? Tapi kalau Anda berkecukupan, jangan diambil. Tolak aja. Justru dengan Anda tidak mengambil, dia akan merasa dia nggak dapat dukungan. Ya kan? Betul. Tapi kalau Anda orang berkebutuhan dan tidak memiliki, silakan ambil. Berkebutuhan, tidak memiliki, silakan ambil. Nggak punya sembako di rumah, nggak punya makanan, silakan ambil, dikasih. Ya kan? Gitu. Karena niat dia ngasih tadi ya. Ambil aja nggak apa-apa, tapi jangan pilih. Ya kan? Tapi kalau Anda berkecukupan, jangan diambil. Itu pun untuk masyarakat umum. Tapi kalau untuk tokoh-tokoh, itu kenapa? Dia jelas nggak boleh. Makanya udah benar kalau banyak pimpinan pesantren itu nolak, walaupun dia butuh. Ya kan? Kenapa? Karena itu akan merusak nama baiknya. Iya. Ya kan? Jangan. Karena itu sukupnya udah beda. Dia kan pemimpin orang banyak. Ya kan? Apa yang dilakukan pasti akan dipandang sebagai mewakili orang banyak. Betul. Ya kan? Pimpinan pesantren berarti mewakili pesantren. Ya kan? Ketua masjid berarti mewakili jamaah masjid. Itu beda hukumnya. Katakan individu ya. Betul. Nah, harus dibedakan. Beda. Kalau individu dia nggak mewakili siapa-siapa. Mewakili dirinya. Kalau dia mewakili instansi tertentu, nggak itu boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena bagaimanapun orang akan menyebut dia ketua masjid. Berarti mewakili jamaah masjid kan? Betul. Orang akan menyebutnya ketua ormas, berarti melalui ormasnya. Orang akan menyebutnya ketua pimpinan pesantren, ya berarti. Jadi kalau untuk orang yang memimpin orang banyak, jelas nggak boleh. Siap. Nah kan? Itu ya. Kenapa? Karena sebagian mungkin ada nggak setuju dan semacamnya. Jadi nggak bisa kalau untuk pemimpin pesantren itu jangan. Baik. Seperti itu. Apalagi ulama. Jangan. Ya kan? Kenapa? Karena ulama walaupun miskin, nggak punya harta, nggak boleh juga. Kenapa? Karena kategorinya subhat. Nah, itu dia. Nah, ulama harus jaga diri dari subhat. Masya Allah, betul. Jadi yang tadi saya bolehkan itu buat orang awam ya. Nah, itu ada klasifikasinya lagi tuh, nggak langsung diterjemahkan untuk seluruhnya tuh ya. Berarti di Sanu Aimi nggak ada awam ya. Nah, betul. Okay. Nah, itu tadi pertanyaan juga dari Basuki tuh ya. Basuki Rahmat. Nah, yang kelima nih, Sat. Ini masih banyak pertanyaan kita, Sat. Masih ada. Baik. Bagaimana
sikap seorang dai atau guru apabila ditanya pendapat harus memilih capres atau cawapres, yang mana pilihan itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, Oleh ini kurang oleh bisa nih. siapa? Yang mana pilihan itu yang apabila ditanya pendapat yang harus, maksudnya si dai ini ditanya kira-kira saya harus milih mana ya, Iya. capres atau cawapres gitu ya. Lalu apa namanya, intinya dia ditanya lalu nanti dia menyampaikan pilihanmu itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah itu gimana Ustaz? Sebenarnya pertanyaannya masih belum cukup jelas ya. Nah itu tuh. Yang minta pertanggungjawaban itu siapa? Nah, Apakah di akhirat? Nah kalau di akhirat tadi kita udah jawab. Selama dai itu memilihnya dari istihad, kalaupun salah nggak ada masalah. ya. Yang penting istihad. Bukan karena ikut hawa nafsu, bukan karena sekedar dukung-mendukung, bukan karena kedekatan, apalagi karena dikasih uang. Nah, Gitu ya. betul. Salah milih, nggak ada masalah. Kan gitu ya. Betul, Seperti betul, itu. betul. Itu kalau dimaksud dengan pertanggungjawaban di akhirat. Ya, betul, Ustaz. Tapi kalau dimaksud dengan pertanggungjawaban di dunia oleh masyarakat, ya, dia harus menjelaskan kenapa saya pilih si A. Tanpa menyudutkan orang yang beda pilihan. Begitu. Ya kan? Dia nggak harus merasa tertahan oleh kedudukannya sehingga dia nggak bisa milih. Misalkan, bukan nggak bisa milih ya, nggak bisa menyatakan. Kalau milih kan tetap milih ya di TPS ya. Iya. Gitu. Sehingga dia, kalau saya milih si A, nanti jamaah saya yang ini nggak mau ngaji lagi misalkan. Menurut saya nggak perlu seperti itu. Karena apa? Karena kan tadi kita katakan memilih itu sama dengan memberikan kesaksian. Kan kita kalau ditanya harus jawab. Kan gitu kan. Seperti itu. Saya sedikit mengoreksi. Saya pernah lihat di media sosial ada yang memberikan potongan video dari seorang ulama ya. Saya nggak kenal siapa dia, cuma dari tampilannya memang lagi dirama. Dia bilang, saya nggak mungkin mendukung si A, si B. Itu kan saya mengajak kepada si A. Saya kan mengajak kepada Allah. Saya bilang, ini analoginya gimana? Saya bilang, kalau kita mengajak memilih si A, itu bukan berarti kita mengajak kepada manusia. Ya kan? Karena dasarnya, saya itu mengajak kepada Allah, bukan kepada manusia. Saya bilang, Allah Akbar. Mungkin dia belum pernah belajar fikih Syiah sekali, saya bilang. Enggak seperti itu. Ketika kita mengatakan, saya milih si A, saya dukung si A, dan saya mengajak orang untuk memilihnya, ya, itu bukan berarti saya mengajak untuk menyembah si A. Bukan. Ya, karena menurut saya dia yang terbaik. Itu tuh saya akan ajak orang dong. Si A yang terbaik, ayo kita pilih dia. Si A yang terbaik, ayo kita dukung dia. Kan begitu. Ya kan? Tapi kalau enggak, ya enggak masalah. Ya kan? Saya enggak memojokkan orang yang beda pendapat dengan saya. Ya, seperti itu. Dan menurut saya, lebih baik seorang ustadz itu bebas menyampaikan pendapatnya. Tapi tetap tidak boleh dia menyudutkan orang yang beda pendapat dengan dia. Itu aja. Namun dengan cara tadi, dengan cara dia menyebutkan kelebihan yang dia pilih, bukan menyebutkan kekurangan orang yang nggak dia pilih. Itu aja poinnya. Itu akan lebih baik. Kenapa? Betul. Agar orang-orang yang masih bingung milih yang mana, dia bisa tercerahkan. Jadi menurut saya lebih baik seorang ustadz yang memang sudah mengerti, bebas menyampaikan pendapatnya untuk menyampaikan. Tapi dengan tambah ketentuan, jangan saat di masjid. Nah itu aja ya. Jangan saat di masjid. Masya Allah. Okay. Itu pertanyaan dari Aidil Yusro, Ustaz. Okay. Semoga bisa menjawab ya, Aidil. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Izin. Nah, ini pertanyaan yang dalam tanda kutip agak menjurus ke politik praktis nih, Ustaz nih. Di lapangan ternyata terjadi seperti ini. Ustaz, bagaimana jika ada orang yang terpaksa masuk ke dalam sebuah partai atau memilih politisi yang jelas-jelas merugikan Islam atau tidak beretika karena adanya ikatan jasa budi, bisnis atau tersandra jabatan? Waduh, berat ini pertanyaannya. Gimana pertanyaannya, Ustaz? Terpaksa masuk sebuah partai atau memilih politisi yang jelas-jelas merugikan Islam. Nah, itu gimana, Ustaz? Iya. Apakah dalam berpolitik itu ada yang memang merugikan Islam atau diidentitaskan begitu atau gimana tuh, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya kalau faktanya sih ada aja politisi yang menggunakan Islam, ada. Ya, misalkan baru-baru ini kita lihat di berita atau di media ya, yaitu ada politisi dengan jelas-jelasan menolak wanita muslimah ya yang memakai jilbab ya untuk menjadi duduk di front desk ya di meja penerimaan tamu gitu ya. Nah, dia lebih memilih perempuan yang tidak berjilbab. Nah, itu kan jelas politisi yang menyerang Islam, walaupun saya nggak tahu pasti itu politisinya muslim atau bukan gitu ya, ada aja kan seperti itu. Nah, memang tidak sepatutnya ya kalau ada politisi itu yang tidak setuju dengan Islam, itu nggak sepatutnya, karena mestinya Islam itu menjadi ideologi. Nanti kalau dia menolak ya berarti dia ideologinya bukan Islam gitu. Dan diperbolehkan ya berideologi Islam dalam berpolitik itu? Bukan dibolehkan, ideologi itu kan fondasi memang harus, betul ya gitu. Dan konstitusi kita kan nggak melarang kita berideologi Islam kan, nggak ada larangan kita menjadikan Islam sebagai landasan. Bahkan kalau nggak salah undang-undang yang terakhir itu kan tidak melarang, tidak ada larangan menjadikan Islam sebagai asas sebuah organisasi. Kalau nggak salah seperti itu kan. Dulu kan asas tunggal harus Pancasila, nggak boleh Islam. Kalau nggak salah itu nanti mungkin dikoreksi. Nanti memang ada aja, faktanya pasti ada. Nah, tapi kalau pertanyaan kepada yang tadi, jadi seorang terpaksa harus masuk ke sebuah partai ya yang jelas dia merugikan Islam. Ya, mungkin pertanyaannya seberapa terpaksanya, kan gitu. Seberapa terpaksanya gitu itu ya, itu kan jadi alat ukur ya. Gitu. Karena kan terpaksa itu dalam bahasa Qurannya famanidtur. Darurat ya, artinya dia tidak bisa menghindar. Gitu. Tapi seberapa menghindar, seberapa terpaksanya. Apakah sampai dia tidak bisa hidup gitu. Kalau memang dia berhutang ya, apakah dia nggak sanggup melunasi hutangnya, seperti itu. Jadi seberapa terpaksanya, seperti itu ya. Terus kalau seandainya dia membelot, apa konsekuensinya? Nah, sehingga dia harus menimbang sebenarnya mana lebih besar madaratnya ketika dia tetap bergabung dengan partai yang tidak pro Islam, bahkan cenderung menyerang Islam. Dengan kalau dia keluar dari ikatan jeratan tersebut, mana dorong yang lebih besar? Itu dia mempertimbangkan, dia mungkin yang lebih bisa menjawab. Kalau seandainya dorongnya itu tidak sebesar, atau tidak terlalu besar, dia membelot nih, keluar, tak menurut. Nah, akhirnya dia dicabut segala fasilitas. Nah, seberapa dorongnya kan gitu? Yang seperti itu, ya kan? Karena dorong itu kan syaratnya benar-benar nggak bisa dihindari, ya, nggak bisa dihindari sama sekali. Ikatan darurat seperti itu, ya kan? Kalau dia masih bisa menghindar, berarti nggak darurat namanya. Ya, gitu kan? Misalkan kalau dicontohkan dalam fikih, seorang tidak dikatakan darurat kalau dia membunuh orang lain karena diancam dia akan dibunuh. Ya kan? Bunuh dia, kalau enggak kamu dibunuh. Nah, itu aja kan nggak menjadi pembenaran untuk membunuh orang walaupun ancamannya jiwa dia. Kan seperti itu kan? Nah, berarti kalau dia bisa menghindar, misalkan dengan melarikan atau apa, bahkan kalau dia lebih membunuh orang daripada dia dibunuh, berarti kan mengutamakan dirinya daripada orang lain. Seperti itu. Nah, itu walaupun dalam contoh ini memang ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan hukumnya. Tapi setidaknya ketika orang berada dalam darurat itu, ya dia mengukur seberapa besar daruratnya. Seberapa besar terpaksaannya. Apa kalau dia membelot keluar dari ikatan tadi, apa dorongnya? Begitu. Ya kan? Kemudian kalau yang dirugikan agama, kan mestinya nggak boleh agama dikalahkan oleh dunia. Kan begitu kan? Nah, bahkan pertanyaannya terlalu global ya. Masih pertanyaan seperti ini lebih spesifik. Gitu betul. Gitu. Ya. Kalau enggak jawabannya global juga jadinya. Ya kan? Jawabannya global juga, jadi nggak spesifik jawabannya. Betul. Gitu, karena tanya global. Misalkan tadi seberapa besar keterpaksaannya, ya kan? Apakah mungkin karena dia pernah menerima jasa lalu merasa berhutang jasa. Nah, kalau hutang jasa itu kan berarti kan nggak berangka ya. Betul. Terus kalau dia nggak mau bayar hutang jasanya, apakah ada ancamannya, kan begitu? Ya kan? Kalau hutang bentuk materi kan ada angkanya. Kelihatan. Ini susah ngukurnya aja deh. Gitu kan. Tapi kalau hutang jasa, terus kalau dia nggak melunasi hutangnya, dia membelot, gitu.
ya kan? Apakah apa konsekuensinya? Gitu. Nah, kaidah umumnya kan kita nggak boleh mengalahkan agama demi dunia. Iya. Kaidah umumnya begitu. Artinya lebih baik dia kehilangan dunia daripada kehilangan agama. Mestinya begitu, seperti itu. Betul. Ya Nah, kan? itu. Emang ada politisi ya, mungkin orang pada kenal ya, nggak boleh kita sebut nama jadi nggak gibah ya. Orang mungkin mengalahkan ya terpaksa kali. Jadi karena terjerat ini. Ya kan? Aku bergabung dengan partai itu yang udah jelas. Ya kan? Padahal masih dia nggak tahu. Dia kan S3, ya studi Islam, tahulah. Ya kan? Kalau dalam hal seperti ini tuh dan seterusnya orang kan minta begitu. Ya mungkin karena dia terpaksa, tapi seberapa besar terpaksaannya? Nah, itu dia. Kan gitu kan? Betul. Apakah harus mengorbankan agama demi dunia? Ya kita nggak bisa menghakimi secara terperinci karena kita nggak tahu kasus persisnya kan? Betul. Gitu. Jadi kita kasih kaidah umumnya aja. Ya seberapa besar terpaksaan. Nah, itu dia. Yang pertama. Betul. Yang kedua, kalau dia membelot tidak mau, jadi kan poinnya saya tangkap kan berhutang budi ya. Ya kan? Terus kalau dia nggak melunasi hutang budinya, dia membelot, apakah sebesar apa madorotnya yang dia dapat? Gitu kan, seperti itu. Nah, itu yang harus jadi pertimbangan juga. Iya. Jadi jawabannya pun nggak bisa definitif karena pertanyaan juga nggak definitif juga gitu. Nah, ini ya kan, gitu. Karena kalimat terpaksa itu kan harus terukur gitu. Apa nyawa dia hilang gitu saja. Apakah pekerjaannya hilang, jabatannya hilang. Kalau jabatan hilang kan mestinya nggak jadi alasan dong. Itu kan, baru jabatan kan urusan dunia. Iya. Mestinya enggak kan gitu. Jadi jangan sampai agama dikalahkan untuk dunia. Gitu. Nah, seperti itu. Itu dia, Saudara Kak Anwar nih ya. Semoga jawabannya bisa menjawab ya. Walaupun tadi pertanyaannya agak memuaskan. Semoga memuaskan. Semoga tidak memuaskan. Semoga tidak memuaskan. Kenapa? Agar cari lagi jawaban terus. Nah, betul. Kalau buat berhenti kan nanya lagi nanti. Baik, Ustaz. Nah, ini lagi, Ustaz. Kita ada pertanyaan lagi dari Safitra Alim, Ustaz. Nah, izin bertanya, sikap apakah yang seharusnya ada pada diri pendukung militan, baik terhadap kelompoknya sendiri atau kelompok lain? Bagaimana sikap yang seharusnya ditunjukkan daripada pada orang yang mendukung secara militan itu, Ustaz. Garis keras lah itu. Sikap yang terbaik itu gimana sih, Ustaz, sebenarnya? Militan itu bagus, tapi dalam kebenaran. Ya. Militan dalam kebenaran memang harus. Karena membela kebenaran itu ya bahkan mengorbankan nyawa pun ya bagus. Karena orang yang membela kebenaran sampai mengorbankan nyawa itu kan bisa dikategorikan mati syahid. Ya, orang yang terbunuh karena membela hartanya mati syahid, orang yang terbunuh karena membela kehormatannya mati syahid, kan gitu. Itu kan makna militan begitu. Asal yang dibelanya itu benar. Yang pertama, kan? Ya kalau yang dibelanya salah ya, jadi militansinya nggak pada tempatnya, gitu. Ya, jadi militan itu perlu, tapi dalam kebenaran. Nah, itu ya. Nah, pastikan yang didukung benar. Dan kalau sudah yakin benar, memang harus militan. Iya. Harus mempertahankan, gitu. Harus berani, bahkan berkorban. Ya sebesar kemampuannya itu militan begitu. Jadi siap berkorban. Ya kan kalau bahasa Qurannya kan wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Nah, itu mana militan itu jihad tadi. Iya. Kan bi amwalikum wa anfusikum dengan harta dan jiwa. Masya Allah. Tapi tadi fi sabilillah. Fi sabilillah dalam hal yang benar ya, dalam hal yang benar. Gitu. Jadi militasi dalam hal yang benar itu ya. Jadi kalau kita mengambil pesannya ya, bukan karena memang ayat ini kan jihad fisabilillah ya. Arti pesannya kan jihad itu kan berarti militan. Karena orang kalau jihad pasti militan. Kalau nggak punya sikap militansi ya nggak mungkin berjihad gitu. Nah, ya kan, tapi tadi fisabilillah. Dengan apa? Ya dengan harta. Misalkan kalau kita dukung si A, kita yakin benar, kita ajak orang milih dia. Kita kampanyekan, mungkin kita berkorban waktu, berkorban tenaga, bahkan mungkin berkorban uang untuk beli bikin poster lah, mungkin bikin apa. Nah, itu kan namanya kita korban untuk kebenaran yang kita yakini. Masya Allah. Tapi kalau dalam pemilu ini kan karena konteksnya pemilihan itu yang tadi kita katakan istihad politik, itu kita nggak boleh menyalahkan orang yang beda pilihan tanpa menyudutkan, menjatuhkan. Ya. Nah, kita jelaskan aja alasan kenapa kita milih dia. Betul, Masya Allah. Nah itu ya,
Kak Safitra Alim. Semoga jawabannya memuaskan. Baik, kita lanjut ya Ustadz ya. Ini pertanyaan dari Heri Saputra Ustadz. Oke. Nah, izin bertanya Ustadz. Kami sebagai pengelola sekolah didatangi beberapa caleg untuk meminta dukungan. Dan kami pun juga menyodorkan beberapa kontrak politik seandainya caleg tersebut jadi. Adakah kebenaran untuk hal ini? Karena yang datang dan berani tanda tangan kontrak dari partai nasionalis. Gimana tuh Ustaz? Baik. Pertama tadi kita katakan kita nggak boleh milih orang karena kita mendapatkan imbalan materi. Ya, jadi ketika saya pasang poster gede banget ya depan rumah, ya kan, gitu. Mau tahu apa? Nah, datang sendiri ke rumahnya Itu saya Ustaz. pasang gede banget posternya depan rumah saya, dari Siap. jalanan kelihatan semua orang nengok, gitu. Gitu. Nah, ketika saya pulang taklim, yang ngantar nanya, Ustaz siapa ngajak katanya? Nggak ada ngajak, saya bilang. Jadi saya merasa dialah yang terbaik. Saya nyatakan pendapat saya ajak orang, begitu aja. Cuma yang penting ya, saya ngajaknya nggak di masjid. Jadi saya bilang, kalau mau tahu pilihan saya, nanti ya di dalam masjid. Atau mainnya ke rumah, nanti dia tahu. Saya pasang poster gede banget depan rumah saya. Gitu. Ya kan, seperti Siap. itu. Jangan-jangan juga nih sepanjang jalan nih, nggak ada poster lain kan? Kalau saya satu, nggak ada paslon lain sepanjang gang rumah saya. Nggak usah disebutin nomornya Ustaz. Nggak ada, silakan ya. Di Jalan Mampang Perapatan 14, nah silakan dari ujung gang satu ujung. Nah itu setahu saya itu nggak ada poster paslon lain, tapi saya nggak tahu kenapanya, ya kan? Yang pasti yang pasang cuma saya, itu paslon yang pilihan saya. Nah itu kan salah satu. Bukan karena sudah taklid sama pilihan Ustaz. Bukan, ya kan? Karena kita yakin dialah yang terbaik dan yang ada berdasarkan track recordnya secara rasional. Nah jadi bukan karena saya diajak, apalagi dikasih, enggak. Dan saya nggak nunggu dikasih. Nah, si penanya kalau seandainya mendukung caleg tersebut karena dikasih, jadi salah. Tapi dia mendukung karena emang pantas untuk didukung. Pantas untuk didukung kan seperti itu. Dia didukung karena emang layak untuk didukung. Seperti itu. Masya Allah. Kan bukan karena kita dapat imbalan. Ya, itu ya. Gitu. Artinya. Ya kan? Jangan pernah dapat imbalan, salah, nggak boleh. Kita dukung, ya kan. Nah, misalkan caleg si A, ya udah kita dukung, bukan karena kita dapat. Bukan karena ada kontrak politik lalu nanti. Kalau kontrak politik beda dengan imbalan. Nah, ini konteksnya meminta dukungan dan kami pun juga menyodorkan. Jadi dan pihak sekolah. Nah, tapi kan terlalu umum kalimatnya kan. Menyodorkan apa nih? Kontrak politik. Kalau kontrak politik itu apa, Ustaz? Enggak. Kalau seandainya menyodorkan kebutuhan-kebutuhan lembaga yang sifatnya materi. Nah, itu kan sama aja minta bantuan kan? Iya. Kan gitu. Ya kan? Mestinya kalau emang dia yakin itu calegnya benar, ya kan, layak untuk didukung, jadi akan mendukung, bukan untuk kemajuan lembaganya, untuk lembaga-lembaga umat Islam lain. Lebih luas lagi maknanya, Ustaz ya. Saya akan dukung kamu. Tapi kamu janji kamu akan memajukan lembaga Islam. Nah, misalkan seperti itu, bukan lembaga dia aja mestinya. Lembaga-lembaga Islam lainnya, gitu. Saya dukung kamu, tapi dengan ketentuan, ya kan, kamu harus ya membela Islam, kamu harus mempermudah urusan umat Islam. Jadi sifatnya malah untuk umum, bukan untuk dirinya. Nah itu baru kontrak politik seperti yang pernah kita dengar, kontrak politik antara sekelompok ulama ya, nah dengan salah satu capres, nah kan seperti itu, bukan untuk kelompok mereka kan, nah, kan, tapi untuk umat Islam. Mestinya begitu. Kalau sifat lembaga, oke, kami dukung. Tapi nanti ya kan, tolong lembaga-lembaga Islam, lembaga pendidikan disupport. Nah, gitu. Bukan lembaga dia aja. Iya, betul, begitu. Betul. Kalau emang kontrak politiknya seperti itu, itu pun kalau menurut dia caleg tersebut memang akan mampu. Kalau nggak mampu ya jangan dikasih tugas. Tuh, jadi jangan mendukungnya karena dapat imbalan. Betul. Itu kontrak politik boleh, nggak apa-apa. Karena emang dalam Islam baiat itu kan kontrak politik. Baiat ya. Baiat itu kan kontrak politik, ya kan. Saya membaiat kamu sebagai pemimpin. Saya siap taat dan membela. Masya Allah. Gitu kan, seperti itu. Itu kan kontrak politik namanya. Tapi tentu kamu harus bisa ya melaksanakan tugas kamu sebagai pemimpin. Nah, itu kontrak politik namanya. Real memang ada kontrak politik namanya baiat. Gitu. Nah itu dia Kak Heri Saputra ya. Semoga jawabannya
memuaskan ya dari pertanyaannya tadi. Nah, baik Ustaz, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Oke. Dan ini pertanyaan dari sahabat yang paling jauh Ustaz, dari Papua, dari timur, namanya Kak Faisal. Faisal. Faisal, kenal Ustaz ya? Insya Allah masih ingat. Nama lengkapnya siapa? Heri ya? juga saya masih ingat yang Heri. Nah, Heri. Ini dari Faisal Ustaz. Ustadz izin bertanya, apa pandangan Ustadz terkait pemilihan sistem noken? Nah, Di daerah Papua ada noken ya. tahu istilah noken? Iya, jadi yang milih cukup kepala sukunya, ya kan? Iya. Jadi, tapi detailnya saya nggak tahu ya, apakah kepala suku itu jumlah suaranya sejumlah anggota sukunya. Nah, ini saya nggak tahu detailnya ini. Nah, ini beliau nanya, bagaimana pandangan saya terkait jumlah noken dan juga dalam fikih itu apakah itu ada fikih pemilihan gitu tuh? Oke, baik. Dalam fikih siasa ya, itu adalah bab yang paling fleksibel dan bab-bab yang lain. Mungkin bab yang paling kaku ya ibadah ya, wajar ya. Gitu. Karena ibadah kan tidak ada kebutuhan untuk penyesuaian dengan zaman gitu. Karena objeknya kan ya menyembah Tuhan. Dan Tuhannya nggak berubah ya tentu nggak ada kebutuhan untuk berubah. Kalaupun ada perubahan mungkin sifatnya hanya fasilitas ya seperti itu. Nggak yang substansi. Nah, beda dengan fikih siasa, dia memang dinamis. Contohnya misalkan nggak ada ketentuan pemimpin itu harus dipilih langsung, nggak boleh warisan turun temurun. Nah itu ketentuannya nggak ada. Kalau kata harus ya, kata harus nggak ada. Yang harus cuma satu tadi, pemimpinnya memenuhi syarat. Itu harusnya. Apakah dia dipilih langsung oleh rakyat, dipilih oleh wakil rakyat, atau ditunjuk oleh pemimpin yang sebelumnya, kan gitu. Ya kan? Itu hanya wasilah namanya. Karena dalam Islam itu lebih mementingkan substansi dan tujuan, ya kan, daripada wasilah dan cara, begitu. Ya kan? Nah, kalau seandainya seorang kepala suku itu dipercaya oleh anggotanya, ya kan, dia dianggap suaranya mewakili suara warganya, itu sah saja. Karena kan berarti dia namanya demokrasi terwakili. Ya kan? Jadi kalau bahasa Orde Baru demokrasi terpimpin. Ya kan? Bukan demokrasi bebas. Ya sah saja sebenarnya. Nah, jadi boleh karena emang nggak diatur baku. Ya, nggak diatur baku. Jadi nggak ada masalah. Jadi suara kepala suku itu sudah dianggap mewakili seluruh warganya. Kalau emang undang-undangnya mensahkan, karena ketika saya ditanya, yang benar mana Ustaz? Pemilihan itu langsung atau turun-temurun? Gimana sih politik dinasti? Nah, gitu kan. Gitu. Ya, yang saya pernah baca diantaranya di Ibnu Khaldun, ya, itu tidak permasalahkan dinasti asal memang orangnya memenuhi syarat. Begitu. Betul. Kenapa? Karena memang semuanya ada dalam Al-Quran. Contohnya, Nabi Sulaiman kan menjadi raja warisan dari ayahnya Nabi Daud. Berarti dinasti kan? Betul. Kan begitu. Ya kan? Tapi Nabi Muhammad ya sebelum meninggal nggak nunjuk siapa penerusnya. Dibiarkan umat untuk memilih. Berarti kan dua-duanya benar. Yang penting yang dipilihnya itu orang yang tepat, ya dapat melaksanakan kewajiban. Nah itu kan berarti masalah cara memilih kan? Nah sama dong dengan masalah apa namanya noken ya, noken tadi kan? Jadi nggak perlu setiap warga yang memberikan suara cukup diwakili oleh ya sah saja. Karena itu masalah teknis sifatnya. Ya. Yang penting orang yang dikasih kepercayaan itu benar-benar mampu mewakili aspirasi rakyatnya. Betul. Seperti itu aja, nggak ada masalah. Nah, itu dia tuh. Berarti di timur itu dengan pola noken itu diperbolehkan ya, Ustaz ya? Ya, memang saya agak sedikit bingung aja. Walaupun saya belum pernah baca detail apa pertimbangannya gitu. Kenapa kok khusus di daerah Papua itu kok satu orang kepala suku suaranya bisa mewakili seluruh warganya. Ya kan? Kalau zaman sekarang bisa jadi celah, ya kan? Cukuplah kepala sukunya yang diarahkan, gitu kan? Gitu ya. Nah nanti kalau kita bicara masalah madorot, nah lain lagi nanti babnya.
Nah, ya kan nanti kalau emang Betul, ada betul. madorot jadi nggak boleh. Ya. Gitu, ya kan? Kalau nggak ada madorot ya silakan. Gitu. Kalau orang itu memang benar-benar memilihnya secara rasional, benar-benar mewakili aspirasi warganya, silakan. Tapi kalau dia memilih karena ada intervensi orang luar, Nah, itu. nah ini kan jadi celah ya kan? Betul, Nah, betul. begitu. Ya, jadi kalau emang ada madorotnya ya jangan. Ya. Betul, Gitu, betul, betul. ya. Seperti itu. Jadi Betul, lihat betul. madorot dan manfaatnya aja. Iya. Gitu. Masalah substansi juga ya, Ustaz ya. Kayak misalkan kok suara rakyat biasa sama dengan suara orang pintar. Sebenarnya hakikatnya nggak sama. Karena kalau orang pintar kan ada makmumnya. Nah, ya kan kayak gitu. Ya beda kan? Betul. Nah, kalau tokoh masyarakat bersuara, Ada makmumnya, ada. Memang di TPS satu suara. Ya kan? Betul, betul. Tapi kan di lapangan ada makmumnya. Makanya kan tokoh-tokoh itu kan pasti datangin kan? Iya. Kenapa? Kan ada makmumnya. Itu beda sebenarnya. Nah, itu gitu. dia. Ya kan, kalau bukan tokoh masyarakat nggak ada makmumnya. Betul, Dia betul, bersuara mewakili dirinya. betul. Ya kan, tapi kalau tokoh masyarakat bersuara, nah ada makmumnya, ada mengamini, kan gitu Iya, kan, iya, seperti iya. itu. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Nah itu tadi ya, Kak Faisal yang ada di Papua. Semoga jawabannya bisa mewakili dan juga memuaskan nih pertanyaan dari Kak Faisal. Baik Ustadz, tidak terasa sudah hampir 2 jaman ini kita bercengkrama di dalam kamera ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak Ustadz atas waktunya dan kesempatannya. Kita sudah mampir ke sini berantakin kondisinya dengan perangkat-perangkat kami. Sebelum kita tutup Ustadz, izin closing statement dari pembahasan kita hari ini, fikih pemilu untuk baik motivasi ataupun untuk sahabat media sekalian tentang kondisi fikih pemilu tadi, bahasan fikih pemilu tadi. Jadi politik itu adalah suatu hal yang sangat mulia, bukan kotor seperti yang suka kita dengar. Kenapa kok mulia? Karena politik itu kan memimpin orang banyak, mengurus orang banyak, memikirkan orang banyak, gitu ya. Bayangkan mengurus orang ratusan juta, memikirkan orang ratusan juta. Ya, itu kan perbuatan yang sangat mulia. Kalau kita berbuat baik kepada satu orang aja sudah mulia, apalagi kepada jutaan orang. Jadi politik itu mulia, bukan kotor. Ya kan? Yang bikin kotor ya politisi yang kotor. Ya, dengan permainan yang kotor. Ya kan? Misalkan politik itu gimana mengalahkan orang. Nah, itu kan politik-politik liberal yang begitu. Kalau politik Islam enggak. Politik adalah mendatangkan kebaikan. Jadi kalau enggak mendatangkan kebaikan berarti bukan politik. Seperti itu. Ya. Masya Allah. Jadi jangan ya tabu dengan politik. Ya, kalau bukan orang baik yang berpolitik, maka nanti orang yang nggak baik yang berpolitik. Nah, itu dia mungkin juga gitu ya. Poin penting dari bahasan kita. Berpolitik ya, tentu dengan memegang petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Serta contoh-contoh yang diberikan oleh para sahabat. Hingga insya Allah kita mendapatkan ridha Allah Ta'ala di dunia dan selamat juga di akhirat. Jazakallah khairan Ustadz Ahmad Mashkur LCMA atas nasihatnya, pemaparannya dari semua bahasan-bahasan yang sangat full daging ya, kalau bahasa sekarang itu sangat bermanfaat buat kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa mencerahkan kita nih di tahun politik ini, dan pastinya tujuannya bukan untuk menghadirkan hal-hal negatif Ustadz ya, mempersatukan kita, juga membuka mata hati kita untuk memilih pemimpin lebih baik lagi dan bisa membawa Indonesia 5 tahun ke depan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekali lagi Ustadz kami ucapkan atas waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang Ustadz sampaikan jadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan juga sahabat media yang mendengarkan juga bisa tercerahkan dari apa yang sudah beliau sampaikan. Baik Ustadz, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat media semua yang sudah terus hadir mendukung kanal YouTube kami. Kami terus mengajak jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube kami agar bisa menghadirkan manfaat yang lebih luas lagi. Amin. Amin. Saya Rizky Ahidul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, bersama Ustadz Ahmad Mashkur LCMA, guru kami, Ustadz kami. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Mohon maaf andai ada tutur kata atau sikap kami yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.